Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, senang lagi bertemu dengan kalian. Tadi kita sudah berbicara mengenai etika. Saat ini kita berbicara mengenai sistem informasi bisnis atau sistem informasi manajemen. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai bagaimana sistem informasi manajemen dari masa ke masa. Bagaimana peran komputer, khususnya saya mengambil contoh untuk di IBM. Ada yang tahu singkatan IBM apa? Ada yang sudah baca slide-nya? Ada yang sudah baca materi saya? IBM adalah International Business Machine. Dan kenapa dia banyak dipergunakan oleh orang? Karena sebelumnya pada zaman dahulu itu mereka tidak mengenal adanya komputer. Zaman komputasi atau kalkulator, penghitungan itu nggak ada. Muncul orang yang dianggap cerdas. Beruntunglah kalian tidak hidup di zamannya Einstein. Beruntunglah kalian tidak hidup di zamannya Tesla. Karena apa? Karena kalau Tesla tidak menemukan aliran elektron untuk dia bisa menggunakan Wi-Fi, sampai saat ini kalian tidak bisa menggunakan internet Wi-Fi. Sampai saat ini kalian tidak akan mengetahui adanya bohlam atau listrik. Untunglah Tesla menemukan itu. Akhirnya terang semua dunia. Mulailah muncul zaman komputerisasi. Semua dilakukan dan dipermudah oleh komputer. Pada zaman dahulu, di mana sistem informasi manajemen belum terjadi di perusahaan, baru saat bebannya dia mengetahui mengenai manajemen, bagaimana memanage suatu perusahaan agar dia cepat mencapai goal dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai untuk mengambil keputusan. Oleh karenanya, sistem informasi manajemen saat ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Seperti yang sudah saya bahas di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, bahwa unsur-unsur dari sistem informasi manajemen adalah ada input, ada proses, ada output. Dan dipengaruhi oleh 4 kuadran. Baik internal maupun eksternal. Di dalam perusahaan atau di luar perusahaan. Sistem informasi manajemen sendiri dipengaruhi oleh, kalau internalnya, hardware, software, kemudian dipengaruhi oleh informasi-informasi baik dari dalam maupun dari luar. Baik itu dari pemerintah, baik itu dari perusahaan atau dari dalamnya sendiri, di bagian human resource, di bagian marketing, kemudian juga di bagian administrasi. Mereka semua saling mempengaruhi. Dan yang mengalami perubahan paling cepat, ya teknologi itu sendiri. Saya pernah mengatakan bahwa teknologi ini cepat berubah. Saya mengevaluasi, saya ambil datanya dari data Telkomsel saja. Dari data bagaimana, bukan Telkomsel, maksud saya dari data bagaimana percepatan jaringan yang dilakukan oleh provider-provider yang ada di Indonesia. Kalian perhatikan, ketika zaman dulu belum ada internet, kita masih sulit untuk mengakses dunia maya ini. Belum ada jaringan GPRS, General Packet Radio Service. Hanya telepon atau handset atau handphone hanya bisa menerima telepon dan SMS saja. Itu sudah canggih. Dan handphonenya itu segede-gede. Kalau dulu ada zaman handphonenya handphone pisang. Orang yang bawa itu adalah orang-orang tertentu yang secara perekonomian mereka sudah mapan. Saya hidup di zaman itu. Saya masih pegang itu. Zamannya T10. Layarnya hanya satu baris karena sebelum itu pager. Kita harus menghubungi dulu operator untuk memberikan informasi, kemudian operator akan memberikan pesan tersebut ke dalam pager si pengguna.
Lalu berkembang, muncul handphone, poliponik. Dari handphone itu muncul bagaimana dia bisa mengakses ke dalam internet. Itu yang saya bilang tadi, GPRS. Masih cenut. Nggak mungkin ada Zoom ini. General Packet Radio Service. Kemudian 2 tahun kemudian, dia berubah lagi. Itu berarti ada di tahun 2000-an. Tahun 2000, GPRS itu mulai muncul. Kemudian dia muncul lagi, HSDPA, High Speed Data Access. Setelah 2 tahun, berarti 2001, 2002, 2003, 2004, itu sudah muncul teknologi-teknologi yang baru. Per 2 tahun mereka berubah terus. Itu yang berubahnya paling cepat. Setelah HSDPA, kemudian dia berubah lagi ke 3G. Sudah boleh kita ngirim-ngirim gambar, ngirim-ngirim foto. Bahkan untuk bermessage dikasih gratis. Muncul Kakao Line, Kakao Talk, Line, WhatsApp. Sosial media pun berubah. Sebelumnya hanya menggunakan Friendster. Kita menggunakan alat Friendster itu untuk berhubungan dengan yang lain. Yahoo Messenger. Kemudian berubah lagi per 2 tahun. Jaringan yang tadinya setelah HSDPA sebelum 3G itu 2G dulu. Kemudian berubah lagi 3G per 2 tahun. 2 tahun kemudian berubah lagi 4G. Sampai sekarang tahun 2020 kita sudah sampai ke jaringan 5G. Jaringan 5G ini berarti di mana kita tidak mengalami yang namanya buffering. Kita tidak mengalami jaringan yang terputus-putus. Tidak semahal dulu. Semakin murah. Tetapi kalau misalnya saya bandingkan ketika jaringan kita di tahun 2011, 2012, jaringan kita pada saat itu yang masih beredar di masyarakat menggunakan BBM, di mana mereka masih menggunakan jaringan 3G. Di Jepang, mereka sudah 5G. Jadi ketika saya di Indonesia membuka internet, sudah merasa cepat gitu ya. Pada saat itu saya pakai tab. Saya pergi ke Jepang, saya buka jaringan di situ lebih cepat lagi. Kenapa saya bersemangat? Karena ya mengalami langsung fase-fase itu. Dan kalian mungkin tidak tahu bagaimana pada saat itu tidak mengalami fase kita nelfon supaya tidak menggunakan biaya itu 2 menit putusin gratis kan gitu. Saya mengalami zaman SMA itu masih pakai T10 handphonenya itu. Jadi kalau pacaran teh lagi ngapain, matikan. Udah makan belum, matikan. Begitu juga perkembangan dari komputer. Hal ini yang mendukung supaya sistem informasi manajemen mereka memberikan informasi yang tepat guna. Ada 3 hal informasi yang kita berikan untuk pengambil keputusan. Pengambil keputusan dalam organisasi dibagi dalam 3 dalam manajemen itu. Top level, middle level, dan low level. Yang terakhir staff sebagai pelaksana. Kita sebagai yang mengolah data, mengolah informasi, memberikan informasi tersebut ke 3 orang ini untuk mereka tepat mengambil keputusan. Informasi apa yang kita bagikan? Kalau HRD berarti informasi mengenai karyawannya. Kalau dia marketing berarti informasi dari pekerjaan si salesnya. Dan untuk menyampaikan informasi itu, kalau tidak ada komputer secara keseluruhan, zaman dulu masih pakai mesin ketik. Inilah yang dilakukan oleh IBM dulu. International Business Machine. Mereka memanggilnya Bluebird katanya. Burung biru. Tapi banyak pesaingnya pada saat itu. Bukan hanya IBM saja yang sudah berkembang, yang sudah mengembangkan sistem komputer. Bapak manajemen membagi salah satunya
yang mengolah bagaimana agar informasi ini tepat guna, bisa dipergunakan oleh seluruh staf di kantornya. Mari kita masuk ke dalam slide-nya. Peran SIM dari masa ke masa pada tahun 970-an, 960 sampai dengan 970-an. Peran SIM masih sangat sederhana, yakni memproses transaksi, menyimpan data, accounting, dan aplikasi proses data elektronik atau electronic data process lainnya. Kemudian, pada tahun 1970-an, informasi spesifikasi awal produk yang dibuat oleh Information Reporting System tidak dapat memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan manajemen. Oleh karena itu, dibuatlah konsep Decision Support System atau yang dinamakan dengan DSS. Peranan baru inilah menyediakan dukungan interaktif kepada manajemen untuk proses pengambilan keputusan mereka. Ini diawali tahun 1960 sampai dengan 1970-an. Menurut Robert A. Leach, sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, menyediakan pihak tertentu dengan laporan yang diperlukan. Ada 3 laporan: harian, bulanan, tahunan. Ada yang real time, ada yang ad hoc. Jangan lupa itu. 3 yang harus kita keluarkan. Dalam sistem informasi manajemen, 3 hal itu yang harus dikeluarkan untuk pengambil keputusan. Harian, bulanan, tahunan. Real time, ad hoc. Kegiatan strategi organisasi menyediakan pihak tertentu dengan laporan yang diperlukan. Sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi kapan saja itu diperlukan. Makanya saya mengajarkan Anda untuk menggunakan Google Drive. Kapan saja itu digunakan, kapan saja itu diperlukan, kapan saja itu ditanyakan oleh atasan Anda mungkin, atau Anda sebagai atasan atau Anda akan presentasi, Anda bisa mempresentasikannya tanpa membawa USB. Hanya menggunakan jaringan internet saja. Anda bisa mengeluarkan data-data yang Anda miliki. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah, dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. Pada zaman dulu, untuk mesin catokan IBM yang pertama kali, ini menurut sumber yang saya dapatkan di tahun 1960-1970-an. Saya dapat dari Wikipedia online. Yang kemudian memasuki tahun 1980-an, perkembangan yang cepat dari tenaga proses mikrokomputer, aplikasi perangkat lunak, dan jaringan telekomunikasi menimbulkan apa yang disebut dengan end user computing. Kemudian konsep Executive Information System atau ISS dibangun, di mana sistem informasi ini memberikan jalan yang mudah bagi manajemen untuk mendapatkan informasi kritikal yang diinginkan ketika sedang dibutuhkan. Pengembangan dan aplikasi dari teknik kecerdasan buatan atau artificial intelligence memberi gebrakan baru dalam sistem informasi bisnis. Sistem pakar atau expert system dan sistem berbasis pengetahuan membuat peran baru bagi sistem informasi. Dalam bukunya sebentar saya ambil dulu. Eti Rohaiti pun sama, mengatakan hal yang sama, di mana konsep dasar sistem informasi manajemen, sasaran strategis bisnis dan profesi bisnis ini dipengaruhi oleh software. Software ini dipengaruhi oleh hardware, manajemen data, dan telekomunikasi. Jadi dia membaginya 2. Komputer, yang jelas semua secara keseluruhan, dan ini akan berkaitan. Oleh karenanya, kalian yang hidup pada zaman tahun 2020 saat ini harus paham mengenai teknologi informasi yang sedang berkembang saat ini. Dan bisa untuk mengoperasikan komputer secara piawai.
khususnya internet. Hal ini diperlukan untuk waktu yang panjang. Setiap perusahaan mereka tidak akan terlepas dari sistem informasi manajemen. Tahun 90-an sebuah peran baru yang penting bagi sistem informasi muncul di tahun 1980-an dan diharapkan terus berlanjut sampai dengan tahun 1990-an. Peran tersebut adalah konsep peran strategi atau strategic role dalam sistem informasi yang disebut Strategic Information System atau SIS. Pada konsep ini, sistem informasi diharapkan dapat memainkan peranan langsung dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis dari perusahaan. Hal ini memberikan tanggung jawab baru bagi setiap sistem informasi di dalam bisnis. Apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini. Oleh karenanya, minimal sosial media yang bisa kalian pergunakan untuk kalian menjual produk kalian, kalian menguasai dengan piawai. Saya sudah menguploadkan bagaimana kalian membuat untuk Blogspot, bagaimana kalian membuat untuk Instagram, bagaimana kalian membuat FJB untuk Facebook, bagaimana kalian untuk membuat website pribadi minimal untuk kalian bisa berjualan di internet. Hampir di seluruh sektor bisnis di dunia ini menggunakan sistem informasi di perusahaan mereka. Bukan hanya itu, mereka pun selalu berusaha melakukan berbagai macam cara untuk mengembangkan sistem informasi yang digunakan di perusahaan mereka. Hal tersebut disebabkan karena sistem informasi memegang peranan yang cukup penting dalam bisnis. Perkembangan komputer dari masa ke masa selalu mengalami peningkatan. Pada awalnya komputer untuk berbagai kegunaan sekarang. Tapi punya anu nama ayah Sarah. Anu nangkep sih. Harus kayak gitu. Tapi yang nulis kayak gitu. Mana tuh rasih sakurnya? Film itu film nonton. Sudah? Suaranya beradu. Jadi saya tunggu dulu sampai selesai ada yang bicara. Saya lanjutkan lagi. Asal kata komputer sendiri berasal dari kata compute yang berarti menghitung, dengan kata lain komputer berarti alat penghitung. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Kecerdasan logika matematikanya yang sangat spesial membuatnya mampu menciptakan sebuah mesin yang disebut dengan nama Analytical Engine pada tahun 1882. Sebuah mesin yang berfungsi sebagai alat perhitungan umum. Di antara teknologi informasi yang hampir di setiap tempat kita temukan komputer, sekarang komputer sangat berkembang, sangat pesat. Hampir setiap tahun komputer selalu mengalami perkembangan. Orang bisa menggunakan komputer di mana saja, di rumah, di kafe, di sekolah, dan di tempat lainnya. Sedangkan model dan desain dari komputer itu sendiri mengalami perkembangan. Dulu apabila orang ingin menggunakan komputer, maka hanya bisa di kantor atau di rumah. Kalau sekarang, mereka bisa menggunakan komputer tersebut di mana saja yang mereka inginkan. Saya mengikuti perkembangan bagaimana komputer dari zaman masa ke masa. Salah satunya ini. Mereknya Casio. Zaman dulu ini sudah sangat canggih. Sebesar ini. Tapi ini hanya untuk komputer saja. Merecord data maksudnya hanya untuk menghitung saja. Merecord, kemudian dia bisa menyimpan hanya sedikit data, dan ini sudah sangat mahal zaman dulu. Ini bisa disambungkan juga. Jadi mereka membuat ini mereknya Casio. Tapi kalkulator, dan inilah yang dipergunakan semakin lama. Kalau dulu kalkulator zaman ini dan handphone itu seperti handphone, komputer itu layaknya seperti handphone. Pada zaman dulu itu masih sebesar-besar, sangat besar sekali. Bahkan IBM ketika saya tonton filmnya itu, ketika dia untuk menyimpan data, untuk menyajikannya pada atasannya, satu ruangan isinya itu CPU, penuh.
Saking besarnya. Jadi untuk dia bisa merecord data, dia harus menyiapkan satu kamar, ukurannya minimal ya segede kamar inilah, kali 6 minimal. Baru dia bisa menyimpan data. Beda dengan zaman sekarang. Dan semakin lama, semakin berkembang, dia semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil. Portable. Dan yang herannya lagi, komputer yang canggih untuk menyimpan server data, dia balik lagi ke zaman dulu. Jadi saya punya teman yang dia khusus IT, kamarnya itu dipenuhi dengan bagaimana untuk, karena dia server untuk mungkin seluruh dunia ya, dia membuat software, CPU-nya itu ya segede kamar ini, penuh isinya dengan komputer semua. Saya lanjutkan lagi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian langsung potong saja. Kenapa saya angkat IBM? Karena ini saya pikir yang kecanggihannya dulu sering saya pergunakan. International Business Machine atau IBM, dijuluki Big Blue, adalah perusahaan konsultan teknologi dan IT multinasional yang berkantor pusat di Armonk, New York, Amerika Serikat. IBM berawal dari mengumpulkan beberapa perusahaan yang bekerja untuk mengotomatiskan transaksi bisnis rutin. Termasuk perusahaan pertama yang membangun mesin tabulasi data, penyimpanan data, berbasis kartu berlubang, dan membangun jam waktu pada tahun 1911. Perusahaan ini digabungkan ke dalam Computing Tabulating Recording Company yang disingkat sebagai CTR. Jadi dia sudah memulai, awal mulanya hanya mesin hitung biasa saja, kemudian kalkulator dan lain sebagainya. Thomas J. Watson pada tahun 1874-1956 bergabung dengan perusahaan pada tahun 1914 sebagai manajer umum dan menjadi presidennya di tahun 1915. Pada tahun 1924, perusahaan ini mengubah namanya menjadi Mesin Bisnis Internasional. IBM berkembang menjadi mesin tik listrik dan mesin kantor lainnya. Watson adalah seorang salesman dan berkonsentrasi untuk membangun tenaga penjualan yang sangat termotivasi. Jadi awalnya hanya dimulai bagaimana berkembang sebagai seorang marketing si Watson ini supaya orang dapat membeli. Kan zaman dulu belum berkembang seperti sekarang modernnya. Orang buat apa beli komputer? Kan gitu. Buat apa mereka membeli alat hitung? Tidak ada gunanya. Tapi seiring berjalannya waktu, si Watson ini dia berhasil menjual ke banyak orang. Kan disebutkan dari sumber yang saya dapatkan dari berbagai sumber, Watson sebagai seorang salesman yang berkonsentrasi membangun tenaga penjualan sangat termotivasi dan dibayar dengan sangat baik. Dapat menciptakan solusi untuk klien yang tidak terbiasa dengan teknologi terbaru. Motonya adalah berpikir. Itu kata Watson. Bagaimana caranya menemukan solusi dengan cara berpikir? Motonya adalah terus berpikir. Eksperimen IBM pada pelanggan disarankan untuk tidak melipat atau menggulung atau memutilasi kartu karton. Eksperimen pertama IBM dengan komputer pada tahun 1940-an dan 1950-an merupakan kemajuan sederhana pada sistem berbasis kartu. Terobosan besarnya datang pada tahun 1960-an dengan keluarga komputer mainframe system, sistem 360. IBM menawarkan rangkaian lengkap perjanjian perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan sehingga pengguna seiring dengan pertumbuhan kebutuhan mereka akan tetap menggunakan Big Blue. Karena sebagian besar perangkat lunak dibuat khusus oleh program internal dan hanya akan berjalan pada satu merek komputer. Maka terlalu mahal untuk mengganti merek, menyingkirkan pembuatan klon dan menghadapi tuntutan antitrust federal. Raksasa menjual reputasi dan keamanan serta perangkat keras dan merupakan perusahaan Amerika yang paling dikagumi pada tahun 1970-an dan 1980-an. IBM dan perusahaan pendahulunya membuat jam dan produk pencatatan waktu selama 70 tahun yang berpuncak pada penjualan IBM Time Equipment Division ke Simplex Time Recorder Company pada tahun 1958. IBM memproduksi dan menjual peralatan seperti perekam panggilan, perekam pekerjaan, pencatatan kunci pintu, stempel waktu, dan perekam lalu lintas. Jadi zaman dulu ini untuk mencatat orang yang sudah masuk, orang yang
dia bisa untuk absen, IBM pertama kali yang menemukan. Kemudian setelah produk itu laku di pasaran, organisasi layanan IBM mendominasi industri komputer sebagai sebagian karena aktivitas layanan profesionalnya yang kuat. Keunggulan IBM dalam membangun perangkat lunak untuk komputernya sendiri pada akhirnya dipandang sebagai monopoli yang mengarah pada proses antitrust. Akibatnya, hubungan seukuran tangan yang kompleks dan artifisial dibuat untuk memisahkan bisnis komputer IBM dari organisasi layanannya. Situasi ini berlangsung selama beberapa dekade. IBM Global Service, sebuah perusahaan jasa besar yang bersaing dengan orang-orang seperti Electronic Data System atau Computer Science Corporation. Contohnya seperti itu, dari dulu sudah ada persaingan dengan bisnis lainnya. Seperti Microsoft, seperti bisnisnya Apple, mereka sudah memulai. Tapi yang pertama kali untuk komputerisasi ini, untuk penghitungan IBM lah yang memulai. Sampai di sini, saya hold dulu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Karena kalau tidak, saya akan lanjutkan. Ada? Tidak ada. Fungsi utama SIM dalam manajemen dibagi menjadi 3. Yang pertama, mendukung operasi bisnis, mendukung pengambilan keputusan manajerial, mendukung keunggulan strategis. Kenapa saya tadi membahas komputer? Seperti di awal sudah saya bahas bahwa komputer adalah salah satu yang mendukung untuk kegiatan SIM ini. Oleh karenanya, kita harus bisa mengoperasikan komputer dari awal sampai akhir. Dan minimal kalian mengetahui apa itu keyboard, apa itu monitor, apa itu hard disk, dan bagaimana menghidupkan atau mematikan komputer. Jadi kalau misalnya menghidupkan, kalian boleh masuk, saya share dulu. Karena ada loh yang nggak bisa ngidupin komputer, ada. Saya pernah melihat. Ngidupin komputer aja nggak tahu karena ini kumaha hurungkeunna katanya. Ketika komputer itu tidak dihidupkan dan dimatikan dengan baik, dia akan merusak softwarenya. Oke, kita lihat ke share screen. Kita bahas dalam komputerisasi untuk saat ini sudah mudah. Kalau zaman saya dulu untuk mengoperasikan komputer, saya masuk ke program, saya harus punya disket DOS. Saya masukkan DOS, jadi ada 2 drive di situ, seperti sekarang ada untuk memutar CD. Zaman dulu itu zamannya DOS. Jadi saya masukkan dulu CD DOS, saya mau mutar apa nih? Oh, saya mau mutar Microsoft Word. Baru masukkan Microsoft Office pakai disket lagi. Setelah DOS untuk memulai awal pertama kali start. Kan kalau sekarang kalian tinggal memilih menu ini, kemudian sudah hidup. Ketika dihidupkan tombolnya, kalian tinggal pilih. Kalau dulu saya mau masuk ke Word, saya pakai disket Microsoft Office. Kalau sekarang kalian tinggal cari di sini, kalau nggak ada search di program Word. Dia akan keluar Microsoft Word. Word 2030. Selesai. Kalau zaman dulu ya, saya mau masuk ke Word itu masuk ke DOS dulu. Setelah masuk ke DOS, baru dia mau masuk ke Word. Dan kalau mau connect ke internet, kalian harus paham dengan bagaimana Wi-Fi itu bekerja. Kemana kita masuk? Kalau dari sini kalian tinggal klik ada tanda jaringan ini, internet akses, kalian klik, dia akan memunculkan wireless network connection. Kemudian kalian klik, pilih jaringan yang ada di situ. Ketika itu sudah dipilih, baru kalian bisa masuk ke dalam internet. Untuk mengoperasikan itu saja tidak bisa, keterlaluan. Kabina-bina teing kan gitu. Selanjutnya, saya akan melanjutkan bagaimana dia fungsi SIM dalam manajemen mendukung operasi atau operasional bisnis. Oh ya, kita akan putus dulu. Nanti saya akan sambung lagi. Jadi kalau di tengah jalan putus, kalian tidak usah keluar. Masih dari alamat URL yang sama. Jadi kalian pertahankan saja di URL itu. Jangan keluar dulu. Nanti dia akan masuk otomatis kalau kalian sudah masuk. Mendukung operasi bisnis mulai dari akuntansi sampai dengan penelusuran pesanan pelanggan.
Sistem informasi menyediakan dukungan bagi manajemen dalam operasi kegiatan bisnis sehari-hari. Ketika tanggapan respon yang cepat menjadi penting, maka kemampuan sistem informasi untuk dapat mengumpulkan dan mengintegrasikan informasi ke berbagai fungsi bisnis menjadi sangat krusial, menjadi sangat kritis, dan menjadi sangat penting. Ini fungsinya utama, fungsi utama dari SIM. Selain dari komputerisasi, saat ini kalian harus bisa mengoperasikan juga handphone. Mengirim email, menerima email dari handphone. Menjalankan aplikasi dari handphone. Satu kunci ketika kalian bekerja dengan alat komputer seperti yang kalian lakukan saat ini, kalian pahami dari sisi bahasanya terlebih dahulu. Yang kedua, fungsi utama dalam sistem informasi manajemen mendukung pengambilan keputusan manajerial. Yang tadi saya katakan, bagaimana top level, middle level, dan low level mengambil keputusan, kalianlah yang menentukan. Jadi mereka tidak bisa salah-salah mengambil keputusan. Pak, informasinya begini dari sales, orang itu tidak bekerja dengan baik, karena ini laporannya, kan begitu. Pak, orang ini tidak layak untuk kita terima, kata bagian HRD. Kenapa? Ini Pak laporannya, dia cuma lulusan SD. Kenapa dia ditempatkan sebagai seorang CEO? Terkecuali di belakangnya ada lagi background pendidikan memang kadangkala saat ini malah berbanding terbalik. Kenapa? Saya ingat Bu Susi lulusannya cuma SD, tapi dia punya bandara di Pangandaran. Kemampuan bahasa dia di atas rata-rata dan bisnisnya dia berjalan dengan baik, jadi wajar. Tapi saya tidak bisa memukul rata itu semua. Yang lulusan SD pasti kayak Bu Susi, kan tidak, kan begitu. Jadi SIM berfungsi untuk memberikan informasi pengambil keputusan top level, middle level, dan low level. Bagaimana proses untuk sistem informasi ini bekerja? Mereka terdiri minimal dari 3. Input, proses, output. Fungsi yang ketiga, mendukung keunggulan strategis. Sistem informasi yang dirancang untuk membantu pencapaian sasaran strategis perusahaan dapat menciptakan keunggulan bersaing di pasar. Pada prakteknya, berbagai peranan tersebut diintegrasi menjadi satu gabungan atau fungsi silang, cross-fungsional, sistem informasi yang menjalankan berbagai fungsi. Ini yang saya terangkan di pertemuan sebelumnya, di mana sistem informasi ini dibagi menjadi 4 kuadran tadi, yang dipengaruhi oleh software, hardware, komputer secara keseluruhan, baik secara internal maupun eksternal. Secara eksternal berarti dia dari pemerintahan, kemudian dari masyarakat. Secara internalnya ya pihak manajerial kita, HRD, kemudian dari marketingnya, itu yang mempengaruhi cross-fungsional. Diklasifikasikan sistem informasi berdasarkan tujuannya. Yang kemarin 4 ini dibagi lagi. Sistem informasi ini akan mempengaruhi support business operation dan support manager decision making. Manajemen support system di mana dia akan memberikan informasi kepada precise reporting for manager. Dia memberikan report atau laporan kepada manajer, kemudian interactive decision. Information, dia memberikan informasi juga, dan support of business operation, dia akan memberikan informasi juga memudahkan transaksi processing system, proses control system, dan enterprise collaboration system. Ini klasifikasi sistem informasi berdasarkan tujuan utamanya. Ada 2. Sebagai support business system, sebagai manajemen support system. Makanya ada istilah dalam buku ini pun, mereka sistem informasi manajemen. Tapi ada juga yang dia mengatakan sistem informasi bisnis. Perbedaannya ini untuk manajerial. Untuk manajerial berarti dia memberikan informasi-informasi bagaimana keputusan diambil oleh seorang manajer. Dan sistem informasi bisnis ini bagaimana prakteknya SIM bekerja. Makanya isinya di dalamnya bagaimana cara mengoperasikan Facebook, cara mengoperasikan Instagram, cara mengoperasikan Google Drive, cara mengoperasikan Google Ads atau iklan di Google. Sistem informasi untuk operasi bisnis memproses data yang berasal dari dan yang digunakan dalam kegiatan usaha. Peranan sistem informasi untuk operasi bisnis adalah untuk memproses transaksi bisnis, mengkontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisien.
Transaksi Processing System atau dikenal dengan TPS, Transaction Processing System, berkembang dari sistem informasi manual untuk sistem proses data dengan bantuan mesin menjadi sistem proses data elektronik atau Electronic Data Processing System. Jadi modelnya begini. Kalau karyawan datang, SIM, fungsinya mereka mencatat jam berapa dia datang, jam berapa dia pulang. Diawali dengan fingerprint mesinnya. Awal mulanya tidak ada fingerprint ini untuk ke HRD-an. Awal mulanya ada mesin catok, cetrek. Dicatatnya di kartu, keluar. Jam segini masuk, jam 7 masuk, jam 5 pulang. Sekarang sudah berkembang lagi transaksi processing system ini. Mereka pakai fingerprint untuk HRD ya, untuk HRD track. Ini langsung masuk ke komputer. Saya pernah mengoperasikan sistem itu yang megang adalah, jadi dia bisa mengetahui data orang-orang secara detail dan langsung masuk ke komputer kita untuk komputer SPV di belakang. Ini juga untuk pengambilan bagaimana si supervisor mengambil keputusan, memberikan sanksi, atau bahkan bisa memutuskan sepihak seorang pekerja. Dari mana dia mendapatkan data? Ketika dia masuk, harusnya masuk jam 7. Si karyawan ini datang jam 8. Tercatat di mesin fingerprint itu. Ini fungsinya. TPS. Menghasilkan berbagai informasi produk untuk penggunaan internal ataupun eksternal. TPS membuat pernyataan konsumen, cek gaji karyawan, kwitansi penjualan, order pembelian, formulir pajak, rekening keuangan, juga memperbaharui database yang digunakan perusahaan untuk diproses lebih lanjut oleh sistem informasi manajemen. Secara mudahnya beginilah. Kalau sekarang kan saya masih manual. Kalian hadir atau tidak? Oh hadir Pak. Bagaimana saya bisa membuktikan bahwa kalian hadir? Saya bisa memberikan nilai bahwa kalian memang menghadiri pertemuan saya, kan begitu. Caranya mudah. Kalau dari sekarang praktek SIM ini, saya akan mengabsensi kalian saja. Seperti begini. Informasi yang saya dapatkan, ini didapatkan dari kampus yang menunjukkan nama-nama kalian. Hal ini fungsinya untuk saya bisa memberikan penilaian. Misalnya, Namira Rizkiani, hadir tidak? Kan gitu. Tapi kalau misalnya secara proses manualnya, kalian, ini proses manualnya. Proses manualnya ada input data dulu. Data-data inilah yang kita rubah, yang kita olah sebagai informasi untuk seorang dosen memberikan penilaian untuk mahasiswanya. Dini Ardiawati hadir tidak? Kan begitu. Kalau misalnya secara prosesnya, bisa saja kalian absen via website, formulir, hadiran kelima, seperti ini contohnya. Oke, saya stop dulu karena ini akan masuk ke sesi yang kedua. Saya akan lanjutkan bagaimana SIM bekerja dan bagaimana proses ke-HRD-an juga akademik mereka bekerja via website. Saya akan coba masuk ke dalam formulir dan kita akan coba untuk membuat Google Form dari Google setelah ini. Sebentar ya.